Setiap manusia punya titik hancurnya sendiri. Ada yang hancur karena cinta, ada yang hancur karena pengkhianatan. Tapi Bara hancur karena kehilangan satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Dan sejak malam itu, dunia tidak lagi melahirkan manusia baik. Dunia melahirkan monster. Selamat datang di channel Rizky Ihsani, tempat di mana cerita bukan cuma untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Hujan turun deras malam itu. Lorong sempit di belakang pasar terlihat gelap dan basah. Seorang pria tersungkur di tanah. Wajahnya penuh darah, napasnya putus-putus. Berdiri seorang pemuda dengan kedua tangan berlumuran darah. Tatapannya kosong, tidak marah, tidak panik, tidak juga takut. Seolah yang baru saja terjadi bukan apa-apa baginya. Suara sirena polisi mulai terdengar dari kejauhan. Namun pemuda itu tetap diam, lalu perlahan menatap tubuh pria di belakangnya. 17 tahun sebelumnya, di sebuah rumah kecil berdinding kayu lapuk, lahirlah seorang anak laki-laki yang bahkan belum sempat merasakan kasih sayang lengkap. Ayahnya menghilang sebelum ia lahir. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Sejak hari itu, hidup seolah sudah menentukan kalau anak itu akan tumbuh bersama penderitaan. Namanya Bara. Masa kecil Bara jauh dari kata bahagia. Ia hidup hanya bersama neneknya, Mbah Ranti, perempuan tua penjual gorengan yang setiap hari berjalan kaki keliling kampung demi menyambung hidup. Rumah mereka kecil, atapnya bocor. Kadang makan cuma sekali sehari. Namun anehnya, Bara selalu tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia sering tertawa walau lapar, sering bercanda walau pakai baju bekas lusuh. Bahkan saat diejek anak-anak lain karena miskin, ia hanya tersenyum. Karena bagi Bara kecil, selama neneknya masih ada, hidup tidak terasa terlalu buruk. Waktu terus berjalan. Bara tumbuh menjadi anak yang sangat pintar, namun hidupnya tetap keras. Sepulang sekolah, ia membantu di pasar. Kadang jadi kuli angkut, kadang membersihkan warung, kadang tidur kelelahan tanpa makan malam. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya adalah tekad. Malam-malam panjang sering ia habiskan belajar di bawah lampu seadanya. Karena listrik rumah mereka yang terbatas, banyak orang menganggap Bara tidak akan jadi apa-apa. Tak punya orang tua, tak punya masa depan. Namun mereka salah. Saat memasuki sekolah menengah atas, Bara menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Ia diterima di Universitas Negeri jurusan komputer. Dan hari itu, neneknya menangis sambil memegang surat penerimaan kampus. Bara hanya tersenyum kecil. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji akan mengubah hidup mereka. Tahun kuliah menjadi masa paling berat. Bara bekerja sambil belajar. Kadang servis laptop, kadang membuat program kecil demi mendapat uang tambahan. Tidurnya sedikit, hidupnya berantakan. Tapi ia tetap bertahan. Karena setiap pulang ke rumah, selalu ada neneknya yang menunggu. Dan itu cukup baginya. 4 tahun berlalu, hari wisuda akhirnya tiba. Langit sore terlihat cerah. Untuk pertama kalinya, Bara memakai pakaian paling bagus dalam hidupnya. Dengan senyum bangga yang jarang terlihat. Di tengah keramaian, ia melihat neneknya berjalan pelan sambil membawa bunga sederhana. Bungkusnya bahkan hanya koran bekas. Namun bagi Bara, itu lebih berharga dari apapun. Mbah Ranti tersenyum haru. Tangannya gemetar menyentuh pipi cucunya. Dan saat itu, Bara merasa semua penderitaan mereka akhirnya terbayar. Dia berpikir hidup akan mulai membaik. Namun, ternyata malam itu adalah awal kehancurannya. Sehabis wisuda, Bara pergi sebentar mengambil dokumen kampus yang tertinggal. Sedangkan neneknya pulang lebih dulu melewati gang pasar. Gang itu gelap dan sepi. Dan hujan mulai turun.
sebuah motor menghampiri Mbah Ranti. Seorang pria turun dengan wajah tertutup. "Tasnya sini." Mbah Ranti mencoba mempertahankan tas kecilnya karena di dalamnya ada foto wisuda Bara. Namun orang itu mendorong tubuh Mbah Ranti terlalu keras. Brak, tubuh Mbah Ranti jatuh menghantam aspal. Kepalanya membentur batu. Hujan semakin deras dan orang itu kabur begitu saja. Saat Bara datang, orang-orang hanya berdiri menonton. Tak ada yang berani mendekat. Bara perlahan berjalan menembus kerumunan. Lalu dunia seolah berhenti. Ia melihat neneknya terbaring di jalan. Tubuhnya basah oleh hujan. Bunga wisuda yang tadi dibawa sudah hancur bercampur lumpur. Bara berlutut pelan. Tangannya gemetar menyentuh tubuh neneknya. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Tidak ada lagi kehangatan. Dan malam itu sesuatu dalam diri Bara ikut mati. Pemakaman berlangsung sunyi. Tidak ada tangisan dari Bara. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Ia hanya diam. Tatapannya kosong menatap tanah makam. Sejak hari itu, senyumnya hilang. 3 minggu kemudian, Bara mulai mencari pelaku begal sendirian. Ia menggunakan kemampuan IT miliknya untuk mencari rekaman CCTV, menyusuri gang-gang sempit, masuk ke dunia kriminal jalanan, dan akhirnya ia menemukan salah satu pelaku di sebuah tempat judi belakang pasar. Pria itu tertawa saat melihat Bara datang sendirian. Mau balas dendam? Bara tidak menjawab. Tatapannya datar. Salah satu pria lain mendorong bahunya. Namun detik berikutnya, satu pukulan menghantam wajah pria itu hingga terjatuh. Semua langsung kacau. Perkelahian brutal terjadi. Namun Bara bergerak seperti orang kesurupan. Tidak bicara, tidak berhenti, tidak memberi ampun. Sampai akhirnya salah satu begal tergeletak diam bersimbah darah. Dan Bara baru sadar kedua tangannya penuh darah. Beberapa hari kemudian, kota itu masih berisik seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi tidak dengan Bara. Di sebuah sudut jalan yang basah oleh sisa hujan, dia berdiri tanpa arah. Suara sirine memecah keheningan. Polisi datang mengepungnya. Namun Bara tidak bergerak. Tidak ada perlawanan. Tidak ada penjelasan. Bahkan tidak ada rasa takut. Tatapannya kosong. Dingin, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Saat Borgol mengikat kedua tangannya, mata-mata mulai tertuju padanya. Bisik-bisik terdengar pelan. Tatapan tajam terasa menusuk. Mereka melihat Bara seolah ia tidak pantas hidup di dunia ini. Tapi Bara tetap diam, tanpa reaksi, tanpa emosi. Karena jauh di dalam dirinya, ia sudah lebih dulu hancur. Dan saat langkahnya dibawa menjauh, Bara tahu satu hal, ia tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di halaman itu. Malam di penjara terasa dingin. Suara tetesan air terdengar pelan di lorong sel. Bara duduk sendirian di sudut ruangan. Tatapannya kosong menatap lantai. Sudah berbulan-bulan ia berada di sana dan hampir tidak pernah bicara pada siapapun. Bruak. Pintu blok penjara terbuka keras. Langkah sepatu boots terdengar menggema. Dak, dak, dak. Para napi langsung diam. Beberapa sipir terlihat tegang. Seorang pria tinggi besar berjalan memasuki lorong. Tubuhnya dipenuhi tato hitam. Tatapannya tajam. Auranya membuat suasana berubah mencekam. Di belakangnya berdiri beberapa pria berbadan besar. Tak ada yang berani menatap langsung ke arahnya, karena semua orang mengenalnya. Pemimpin kelompok bawah tanah paling ditakuti, yaitu geng Matador. Pria itu berhenti tepat di depan sel Bara, lalu jongkok perlahan. Ia menatap Bara cukup lama.
Namun Bara bahkan tidak menoleh. Sunye, lalu pria bertato itu tersenyum kecil. Satu pukulan bikin orang mati. Gue suka. Bara tetap diam. Salah satu anak buahnya tertawa kecil. Tuh bocah dingin juga ya bos. Namun pria besar itu langsung mengangkat tangan. Semua langsung diam. Tatapannya masih tertuju pada Bara. Lalu ia berkata pelan, tatapan mata kayak lo cuma dimiliki orang yang udah kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya, Bara perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu, dan entah kenapa, suasana lorong terasa makin berat. Pria itu berdiri, lalu melempar sebungkus rokok ke dalam sel. Namaku Raymond. Lalu petugas sipir datang dan bilang, waktunya sudah habis, ayo keluar. Dia mulai berjalan pergi. Namun sebelum menghilang di ujung lorong, ia berhenti sebentar tanpa menoleh. Dia berkata, dunia ini gak cocok buat orang baik. Kita akan bertemu lagi. Duk, duk, duk. Langkahnya kembali menjauh. Sedangkan Bara hanya diam menatap rokok di lantai sel. Tatapannya kosong, dingin, dan malam itu tanpa ia sadari, pintu menuju dunia gelap baru saja terbuka. Kadang, manusia paling berbahaya bukanlah mereka yang lahir jahat, tapi mereka yang terlalu sering dipaksa kuat oleh kehidupan. Dan Bara baru saja memulai perjalanan paling gelap dalam hidupnya. Kalau kalian suka cerita ini, dukung terus channel Rizky Ihsani, karena perjalanan Bara baru dimulai. Sampai jumpa di episode berikutnya.